subscribe. Di Tasik tuh masih ini kental banget yang kayak gitu. Oh Kalau iya? suka sama orang lu bisa disantet. Bahkan aku tuh jadi korbannya, jujur ya, aku tuh nggak percaya sama yang kalau yang kayak gitu karena nggak masuk di logika gitu. Tapi pas aku lihat kejadian di almarhum aku tuh kayak, jadi ini beneran ada. Wah, Kok bisa gitu? coba aku pengen tahu dong ceritain dari awal kayak gimana. Jadi kan aku tuh punya catering. Nah di Tasik tuh cateringnya udah lumayan bagus nih gitu. Kayak udah suka masuk-masukin ke Pemda. Emang langganan Pemda gitu kan. Nah terus kan di Tasik tuh ya ada juga lah saingan aku gitu. Terus ada yang gak suka sama kesuksesannya gitu kan. Iri lah. Terus ada gitu tiba-tiba emang, tapi dari dulu aku tuh udah sering sakit. Cuman ini sakitnya aneh. Jadi si jantungnya tuh kayak berpindah tempat gitu, ketuker, pokoknya pindah tempat aja pas waktu di rongsen tuh. Yang bener. Sumpah deminya. Jantung pindah tempat gimana, Cok? Gak ngerti kan? Gak ngerti aku juga. Terus kayak makanya kayak ini tuh gak masuk di logika, tapi kayak ini tuh kejadian sama aku gitu ya. Terus jadi jadi kayaknya dokter-dokter Tasik pun kayak udah biasa dengan hal yang kayak gitu kali ya. Kayak ini harus dioperasi, Cina, tapi kayak ya coba aja, dokternya pun kayak nyaran, coba aja dulu ke alternatif, siapa tahu bisa. Kayaknya dokternya udah tahu deh ini tuh kayak sakitnya tuh aneh gitu. Akhirnya berobatlah ke alternatif. Berobat ke alternatif, dikasih tahu ibu ini ada yang sirik gitu, tapi nggak dikasih tahu sama si yang ustadznya tuh, nggak dikasih tahu sama siapanya, soalnya takutnya kayak jadi fitnah dan yang lain-lain lah. Akhirnya kayak tapi sembuh jadinya, normal lagi pas dicek lagi ke medis kan. Terus diceknya ke medis lagi, aman. Itu aku tuh sesek terus yang kayak benar-benar yang udah yang sempet kritis yang kayak gitu, tapi diperiksa juga ya begitu. Tapi sebenarnya ada, cuman kayak tapi nggak tahu kenapa aku tuh tetap nggak percaya gitu. Nggak masuk logika anjir. Tapi ada yang kayak gitu nih, real gitu ya? Iya, makanya kayak dan aku pasti ngambil jokesnya tuh yang kayak gitu, kayak jangan sebel sama aku ya, nanti kamu nyantet aku. Enggak lah anjir. Walaupun Aing kenal dukunnya, Aing gak akan nyantet ya. Tapi mahal banget. Oh iya kak, itu sama kak kayak santet, berapa tarifnya gitu, beda-beda? Mahal banget. Yang setahu kamu? Tapi sekarang kalau di Tasik tuh sekarang lagi trennya pesugihan. Oh pesugihan, gimana tuh? Keren gak tuh? Pesugihan tuh bukannya buat orang kaya juga kan, biar dia makin kaya sebetulnya? Iya, biar makin kaya sebenarnya. Jadi kebanyakan di Tasik tuh yang haji-haji, yang cuman punya bengkel tapi kayaknya tuh kayak Raya Edan gini. Oh bisa juga gitu? Bisa, bahkan tukang bakso aja di Tasik pakai pesugihan anjir. Anjing. Goblok. Serius? Sumpah. Wah, kayak gitu. kacau. Gimana? Itu bisa ya? Tarifnya tuh bisa. Jadi kan ada tuh ada salah satu gunung di Tasik, dia tuh emang yang kayak tempat pesugihan gitu. Jadi tinggal kayak kita milih aja ke yang kayak penunggu apa ya, kuncannya gitu, kuncan gunung di situ. Kayak kamu mau nyembah ke siapa? Ke monyet, maung, ular, buaya, sama apa lagi setelahnya, pokoknya mah hewan-hewan gitu kebanyakannya. Tapi itu ada tarifnya. Bahkan aku baru tahu kayak pengusaha-pengusaha yang punya pabrik yang kayak gitu tetap pesugihan anjir. Itu tarifnya tuh yang kayak 300 juta. Itu udah ratusan juta anjir. Anjing, duit gimana? Pesugihan kayak gitu tuh. Terus udah gitu liciknya jin dan para dukun ya. Jadi kalau pesugihan kayak gitu tuh, mereka tuh pertama minta tumbalnya itu cuman sekedar ayam. Terus nanti naik lagi dari ayam tuh minta kambing. Dari kambing dia minta sapi. Dari sapi dia minta bayi. Dari bayi dia minta orang dewasa. Wah, digiring jadi ya, digiring gitu. Iya. Jadi kayak
kan kadang orang yang nggak tahu ya kayak nggak apa-apa lah pesugihan orang cuman ayam ini gitu kan, tumbalnya padahal dia tuh udah terjerat ke hal yang lebih menakutkan anjir. Itu orang ditumbalin gimana anjir? Iya jadi misalkan jadi sebenarnya kalau misalkan pengen kita lebih kaya yang benar-benar manjur gitu ya, itu tuh yang paling cepat kayanya kalau kita numbalin ibu. Gelo. Nggak ngotak ini. Di bawahnya ibu itu kayak anak. Gila. Terus? Kejadiannya jadi gini, kayak ini anak atau ibunya tuh nggak sakit nih, tapi tiba-tiba dia meninggalnya mendadak, entah itu jadinya sakit jantung, entah itu kecelakaan, kebanyakan mah gara-gara kecelakaan sih meninggalnya. Jadi yang kayak tapi yang kayak orang lain kan nganggapnya itu mah hal yang kayak biasalah kecelakaan. Ya udah meninggal karena emang takdirnya gitu kan. Padahal mah enggak itu teh. Jadi emang kayak gitu. Ya padahal itu dia ditumbalin sama keluarganya. Gelo aja. Kayak gitu. Kamu tahu hal kayak gini dari mana anjir? Jadi aku tuh turunan gitu lah, jadi kayak bisa melihat hal yang kayak gitu, tapi turunannya tuh nggak ke semuanya, tapi bukan aku yang IndiHome ya, sepupu aku. Ada 3 sepupu aku yang bisa kayak gitu. Nah terus ada kita ya akhirnya yang satu, jadi yang dua sepupu aku tuh tidak mendalami ilmunya. Jadi dia tuh udah bisa, cuman kayak nggak di dalamnya lah, malah jadi kayak dia ngebuang apa ilmunya gitu, keahlian, ngebuang ilmunya karena udahlah buat apa gitu. Nah yang sepupu aku yang satu dia nggak mendalami gitu. Sampai sekarang. Jadi dia tuh bisa melihat karakter orang kalau dia ya, sama dia bisa tahu mana orang yang pakai pesugihan, mana enggak. Dia juga bisa melihat hal gaib juga. Tapi termasuknya putih apa hitam alirannya? Putih. Kalau yang aku putih karena emang jadi uyut aku tuh dulunya. Uyut aku Kiai Haji anjir, tapi aku juga nggak ngerti ini Kiai Haji tapi dia pelihara yang begituan tuh gimana nih? Seru deh. Terus. Iya, aku sih kayak mikir kayak sebenarnya keluarga itu kenapa sih? Aneh banget. Jadi uyut aku tuh Kiai Haji. Nah tapi karena kalau dulu sih kayak dan aku tuh waktu dulu tuh ngejelasin, karena dulu tuh kan zaman perang ya, jadi hal itu tuh dipakai untuk melindungi diri. Biar kebal. Kayak ilmu kebal, kayak gitu, ilmu kebal dan yang lain-lain. Nah terus untuk melindungi dari keluarga juga. Jadi misalkan, jadi rumah aku tuh dari dulu aman-aman aja, nggak pernah kena sama orang-orang Belanda, karena orang Belanda tuh nggak pernah ngeliat rumah aku kalau lewat, katanya gitu. Jadi nggak kelihatan disirep gitu ya? Ketutupan. Nah ya tuh. Terus? Nah caranya yang kayak gitu, bersekutu kan jadinya. Tapi katanya ilmu putih karena nggak dipakai untuk menyakiti orang lain. Terus? Cuman untuk melindungi diri sendiri gitu jatuhnya. Nah terus udah gitu, ya yang kayak gitu pasti ada ngasih ke keturunannya gitu.